Selamat pagi Bu Ser, Bu Tere, Pak Wawan, dan teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini saya Regina Nugrahani Rosari, absen 26 dari kelas 12 IPA 2, akan menjelaskan mengenai pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Selamat menyaksikan. Yang pertama, 2 pot kecil atau wadah untuk tanaman nanti. Kacang hijau 10 butir aja. Kemudian tanah. Yang pertama kita siapkan tadi bahan-bahannya. Terus kita isi wadahnya menggunakan tanah, dibagi rata dan juga diratakan ke wadahnya itu. Tepuk-tepuk pelan seperti itu. Ini saya kepanasan, jadi silau. Terus kita buat lubang kecil untuk nanti naruh kacang hijaunya. Kemudian ini saya sudah merendam kacang hijau selama 1 jam. Kacang hijau yang tenggelam itu berarti tandanya bagus dan itu yang kita pakai. Dan kacang hijau saya tenggelam semua. Kita masukkan 5 butir kacang hijau ke dalam wadah yang tadi udah dibuat, tadi isi tanah. Itu. Setelah itu kita taruh kacang hijau yang satu di tempat yang bercahaya. Yang satunya lagi kita taruh di tempat yang minim cahaya. Dan ini adalah tabel pertumbuhan kacang hijau selama 6 hari. Ditinjau dari ilmu kimia, hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau ini adalah nilai derajat keasaman tanah. Derajat keasaman tanah yang baik bagi tanaman yaitu netral. pH netral pada umumnya berkisar antara 6 sampai 7 pH. Saat pH berada pada posisi netral, unsur-unsur hara seperti ion akan menjadi mudah terserap. Hal ini terjadi karena pada pH tersebut sebagian besar unsur hara akan mudah larut dalam air, sehingga dapat lebih mudah diserap oleh tanaman. pH atau derajat keasaman media dan air juga berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Ditinjau dari ilmu fisika. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa cahaya matahari berperan sangat penting dalam kelangsungan makhluk hidup. Pada proses pertumbuhan kacang hijau ini, ilmu fisika yang mempengaruhi yaitu intensitas cahaya. Jika intensitas cahaya kurang dari yang dibutuhkan tanaman, maka pertumbuhan tanaman tersebut akan terhambat. Jika intensitas cahaya berlebihan atau melebihi kebutuhan tanaman, maka sel-sel stomata tersebut akan rusak dan juga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan. Ditinjau dari ilmu biologi, tanggapan tanaman karena adanya rangsangan cahaya yang tidak berasal dari arah tertentu atau yang diperlakukan pada waktu tertentu disebut dengan fotomorfogenesis. Setelah melakukan pengamatan selama 6 hari, tanaman kacang hijau yang diletakkan di ruangan gelap dan tanaman kacang hijau yang diletakkan di luar ruangan atau di tempat terang memiliki perbedaan terhadap tumbuh kembangnya. Tanaman yang diletakkan di tempat terang tumbuh dengan normal, yang ditandai dengan warna daun yang hijau dan batang yang kokoh. Sedangkan tanaman yang diletakkan di tempat yang gelap akan tumbuh tidak normal atau abnormal. Hal ini terlihat dari warna daun yang cenderung pucat dan batangnya layu atau bengkok. Pemanjangan batang tanaman yang tumbuh di tempat yang gelap adalah akibat
fotomorfogenesis yang dikenal dengan etiolasi. Pemanjangan sel-sel batang yang berlebihan disebabkan oleh ketidaknormalan tingginya kandungan hormon auksin dan hormon etilen yang bertugas sebagai pengatur pertumbuhan tanaman. Sedangkan warna pucat pada batang yang ditumbuhkan di tempat gelap disebabkan oleh kekurangan kloroplas.